Pemirsa, selamat berjumpa dalam pelajaran Sekolah Sahabat. Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat bekerja sama dengan Konferensi DKI Jakarta ingin menolong jemaat untuk dapat belajar firman Tuhan, khususnya pelajaran Sekolah Sahabat. Mendukung strategi plan kita Reach Up, Reach Out, and Reach Across. Pelajaran Sekolah Sahabat ini bukan menggantikan kebiasaan kita untuk belajar sendiri. Ingat, dalam falsafah pendidikan ataupun metode dalam mendidik, ada orang yang bisa belajar tidak hanya dengan membaca, tapi juga dilengkapi dengan menulis, mendengar, dan menyaksikan. Organisasi kita ingin menolong kita belajar firman Tuhan. Dan pada saat ini kita bersyukur karena telah hadir seperti biasa hamba Tuhan Dr. W.L. Limpong, Ketua Konferensi DKI Jakarta. Selamat datang Pak Pendeta. Shalom. Shalom. Dan yang berikut adalah Pendeta Poltak Sihombing, Emin, merupakan Direktur SSPP Konferensi DKI Jakarta. Selamat datang Pak Pendeta. Shalom. Shalom. Baiklah, pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat. Dan kita membuat satu program yang baru, ingin menolong jemaat mengerti pelajaran Sekolah Sahabat per hari. Dan setiap hari paling banyak 10-15 menit diselingi dengan promosi dan lagu-lagu. Kita akan coba mempelajari akan pembahasan Sekolah Sahabat ini. Baiklah, sebelum kita mulai, sebagaimana biasa, kalau firman Tuhan hendak kita bahas, kita harus mengundang Roh Kudus memimpin pertemuan kita. Untuk itu, mari kita berdoa. Kami undang Pak Pendeta Limpong pimpin kita dalam doa. Ya Tuhan dalam sorga, kesempatan ini kami gunakan untuk bersyukur dan berterima kasih. Terpujilah nama Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu yang begitu besar, yang melimpah, kami sudah nikmati. Bila mana kami Tuhan akan menuturkan bagaimana pelajaran Sekolah Sahabat 1 pekan ini yang akan didengarkan oleh para pemirsa, biarlah Rohul Kudus menuntun kami, Rohul Kudus juga memberikan pengertian pada pemirsa. Terimalah doa kami Tuhan, mengampuni kami dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan ini kami persembahkan. Amin. Amin. Haleluya. Baiklah, pemirsa, pelajaran Sekolah Sahabat minggu ini berjudul Penginjilan dan Kesaksian yang Beraturan. Minggu lalu, penginjilan dan kesaksian adalah merupakan pola gaya hidup. Dan kali ini yang berperaturan. Jangan lupa ayat hafalan. Ayat yang kita hafal setiap hari minggu ini adalah 1 Korintus 3 ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Luar biasa. Baik, Pak Pendeta Limpong, boleh kira-kira berikan penjelasan kepada pemirsa apa maksud tujuan dari Tuhan melalui penulis dalam pelajaran minggu ini, penginjilan dan kesaksian yang berperaturan. Penginjilan dan kesaksian yang beraturan. Pada ayat hafalan yang sudah dibaca tadi, di situ digambarkan bagaikan susu dan makanan keras. Di sini sebenarnya nanti kita akan lihat bagaimana kita sebagai penginjil yang bersaksi hendaknya membuat pelajaran itu teratur, berseri, beruntun dari yang termudah sampai kepada yang lebih menantang. Yang sangat sederhana kepada komitmen. Dari pelajaran yang dimengerti sampai pelajaran yang mau melaksanakan pekerjaan penginjilan. Wow. Itulah garis besar yang dimaksudkan dalam pelajaran kita pada minggu ini. Haleluya. Saya pikir bukan kebetulan pelajaran yang dibuat ya. Memang kalau kita mau menginjil dan bersaksi, haruslah kita membuat satu perencanaan
Jangan kita berikan makanan keras kepada yang tidak bisa memakan makanan keras. Begitu ya Pak Pendeta? Ya, saya tambahkan apa yang dikatakan oleh Pendeta Limbong tadi, sesuai dengan judul pelajaran sekolah sahabat kita, ya, penginjilan yang beraturan. Ya, memang kita harus mengerti bahwa penginjilan itu adalah sebuah proses, ya, untuk menanamkan ke hati orang tentang kehidupan Yesus Kristus, bahkan keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita. Tentu namanya kalau memperkenalkan, ya, seseorang butuh proses. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, digambarkan seperti bayi, ya, yang baru lahir. Kalau bayi baru lahir, tentu kita sudah tahu apa kebutuhannya, ya. Tidak ada seorang bayi lahir terus langsung dikasih makanan keras. Ya, iya, bukan hanya mencret, itu bisa dia bahaya dia untuk menelannya, dia tidak akan bisa. Jadi orang tuanya ini tahu kira-kira apa yang harus diberikan untuk makanan pertamanya. Nah, yang pertama akan diberikan ASI susu itu, ya, ASI air susu ibu. Baru kemudian setelah berkembang sebentar lagi maka akan diberikan bubur. Demikianlah seterusnya sampai dia mampu memakan makanan keras. Demikian juga proses penginjilan itu, ya. Kita harus lihat, ya, orang yang sedang kita jangkau sehingga kita pun tahu dari mana start awalnya untuk memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Luar biasa. Tuhan itu baik. Tuhan mau kita menginjil dan bersaksi, tapi juga Tuhan berikan kepadanya kita hikmat, kebijaksanaan agar tahu bagaimana dan bisa membuat rencana yang baik dalam menginjil dan bersaksi. Kalau kita baca dalam buku Penuntun Guru dikatakan kalau masih SD jangan dikasih pelajaran ilmu. Betul, Pendeta. Tinggi, ya. Kita harus lihat. Pemirsa, ini adalah satu pelajaran yang sangat luar biasa dan menarik untuk kita bahas bersama mulai dari hari Minggu. Namun sebelum itu, coba kita dengarkan yang satu ini. Pemirsa, jangan lupa pelajaran sekolah sahabat kita telah memberitahu apa itu penginjilan. Itu adalah bagaimana kita mengajarkan ajaran-ajaran Yesus Kristus. Apa itu kesaksian? Itu adalah kita ceritakan bagaimana berkat dan pekerjaan Tuhan yang berlaku bagi kita. Minggu ini kita harus menjadi penginjil dan bersaksi yang berperaturan. Kembali kita bertemu dengan hamba Tuhan Pendeta Limbong dan Pendeta Sioping, pelajaran hari Minggu yang berjudul penginjilan berikutnya dan kebutuhan seseorang. Luar biasa. Kira-kira Pak Pendeta Limbong boleh rangkumkan dulu pelajaran hari Minggu, maksud penulis buat kita. Saya dapati dalam pelajaran hari Minggu ini, contoh utama bagi kita adalah Yesus Kristus. Dia memberikan contoh bagaimana pelayanannya. Ada dua hal yang paling menonjol. Yesus melayani perkara rohani, juga melayani perkara fisik atau lahiriah. Dalam pelayanannya ini dia mengatur strategi. Ada langkah-langkah yang dia buat sehingga akhirnya pendengar-pendengarnya itu menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Yang pertama, Yesus
pergi berbaur dengan masyarakat, bersahabat dengan mereka, tinggal bersama-sama dengan mereka. Bila mana ini sudah terjadi, maka dia menunjukkan penampilan dari hidupnya ini, yaitu berbentuk simpati. Sehingga orang tertarik terhadap dia. Jadi tidak cukup hanya dia berbicara di tengah-tengah mereka, tapi dia tunjukkan simpatinya, perhatian yang dalam terhadap mereka. Dari sana dia perhatikan juga hal yang lain, apa kebutuhan dari orang-orang atau masyarakat yang dia temui itu. Dihubungkan dengan lahiriah tadi, begitu juga rohani. Maka dia memenuhi kebutuhan orang-orang yang dia temukan di mana dia berada. Nah, setelah dia sanggupi kebutuhan mereka, contoh orang yang sakit disembuhkan, orang yang tuli mendengar, orang yang buta melihat, orang yang mendapat kesulitan lain dia tolong dengan berbagai kebutuhan mereka. Nah, sekarang Yesus memenangkan hati mereka. Jadi karena sudah dia lakukan, dia tidak hanya berbicara dalam teori, tetapi dia praktekkan, terlihat dari perbuatan-perbuatan baik Yesus, sehingga inilah yang mengangkat perhatian kepadanya, mengambil hati dari pendengarnya kepadanya, sehingga dia dapat menuntun dia kepada pelajaran-pelajaran Injil itu sendiri, yang mana dia sendirilah sebenarnya sebagai Injil itu. Lalu setelah orang-orang ini semua sudah dapat diarahkan hatinya kepada keselamatan, kepada firman kebenaran, yaitu kehidupan kekal, dia katakan, ikutlah aku. Wow. Inilah namanya pengikut Yesus. Luar biasa. Berarti penginjilan itu dan kesaksian sudah mirip sebuah program ya? Begitu Pak Pendeta? Ya. Ya, Pendeta Siomi. Ya, jadi memang apa yang dikatakan oleh Pendeta Limbong sangat tepat kita perhatikan. Karena memang dalam penginjilan ini menjadi model kita, teladan kita adalah Yesus Kristus. Tadi sudah ini kutipan daripada seorang hamba Tuhan, Ellen White, yang dituliskan dalam buku Ministry of Healing halaman 143. Inilah yang dia berikan langkah-langkah yang harus kita ikuti. Karena seringkali kita membuat satu program penginjilan tanpa kita berbaur, tanpa kita ketahui apakah kebutuhan daripada orang-orang di sekitar yang direncanakan untuk diinjili. Ini yang sering menjadi masalah. Ya, ini disebut juga itu metode Kristus. Ya, metode Kristus. Ini yang perlu kita perhatikan. Iya. Jadi kalau saya mau lihat apa yang diperagakan oleh Yesus di sini adalah kehidupannya sendiri. Ya. Makanya pada waktu pelajaran kita yang lalu jelas sekali disebutkan di sana bahwa yang membuat Yesus berkuasa untuk membawa orang kepada keselamatan adalah apa yang diajarkannya, dihidupkannya. Dalam pengertian yang lain bahwa pengajarannya selaras dengan kehidupannya. Jadi kalau kita lihat Pendeta Simorangkir, tahapan-tahapan itu yang pertama dikatakan tadi berbaur. Berbaur. Jadi Yesus sebenarnya ingin menekankan kepada kita bahwa kita sebagai terang dan garam tidak akan bisa dinikmati oleh orang lain kalau kita tidak terlebih dahulu berbaur, menjalin hubungan ya dengan orang-orang sekitar di mana kita punya rencana untuk menjangkau mereka. Lalu yang kedua setelah itu, Pendeta Limbong tadi sudah katakan, setelah dia berbaur, mengadakan persahabatan, dia tunjukkan simpati. Nah, ini dia luar biasa bagus sekali. Ya, setelah dia tunjukkan simpatinya, maka dia lihatlah apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, setelah dia ketahui kebutuhan mereka, maka diberikannya. Dan kebutuhan itulah yang sebenarnya semakin mendekatkan dia kepada orang yang akan diinjili. Setelah itu, barulah apa dia kata, dia memenangkan perhatiannya. Setelah perhatiannya dimenangkan kepada Kristus, maka dia pun tahu waktunya untuk mengatakan, mari ikutlah aku. Ini luar biasa ini. Ini luar biasa pelajaran kita ini untuk Tidak heran pemirsa, judul minggu ini katakan hari Minggu
penginjilan berikutnya, ya, penginjilan berikutnya. Artinya tidak hanya kita bersaksi menceritakan tentang apa yang sudah Tuhan perlakukan buat kita, berbuat buat kita, tapi kita juga mau menginjil. Ada target yang mau kita menangkan dan kita ikuti program. Nah, makanya kita jangan antipati dengan istilah program ini, karena program itu adalah maksudnya perencanaan. Dan yang kita tiru program itu adalah Yesus Kristus. Luar biasa. Baik, satu hal lagi yang di hari Minggu ini, Lukas 9 ayat 11. Ya. Dikatakan di sini bahwasanya ada kerinduan Yesus untuk menyembuhkan fisik dan rohani. Memang agak susah kita kalau kita pengen menginjil, tapi kalau kita tidak punya kerinduan seperti Yesus. Nah, bagaimana kita membangkitkan kerinduan seperti Yesus ini, sayang terhadap jiwa-jiwa yang baru? Ya, jadi Pendeta Simorangkir memang satu kehidupan yang diperankan oleh Yesus. Ketika dia datang ke dunia ini, dia katakan apa? Aku datang bukan untuk apa? Dilayani, melainkan untuk melayani. Dan yang kedua, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, ya, tetapi dikatakan untuk memanggil apa? Orang-orang yang tersesat, untuk dibawa apa? Pulang. Jadi konsep ini sudah terpatri. Jadi sebenarnya kalau kita memiliki pikiran yang sama setelah Yesus sudah apa? Menyelamatkan kita, memiliki konsep yang sama, pemikiran yang sama, tujuan yang sama, ya, maka sudah jelas apapun kita akan korbankan untuk penyelamatan jiwa-jiwa kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya saya lihat dalam pelajaran ini bahwa pengabaran Injil, ya, yaitu pelayanan rohani, kebutuhan rohani selalu berdampingan dengan kebutuhan fisik. Coba bayangkan pendeta, bagaimana kita bisa menginjili ataupun membawa orang kepada Yesus Kristus? Kita katakan kasih, kita katakan luar biasa bersama Tuhan, sementara dia lapar. Oh ya. Nah, ini omong kosong. Itu sebabnya ketika Yesus sambil apa? Melayani kebutuhan rohaninya, ketika dia lihat para orang-orang yang mengikuti dia, disebutkan di sana 5.000 orang, dia tahu kebutuhannya dan kemudian dia berikan kebutuhan mereka untuk apa? Mengenyangkan 5.000 orang. Jadi berkaitan dengan ini, makanya setiap orang Kristen itu hendaknya melatih dirinya, membiasakan dirinya bisa berhubungan erat dengan seseorang. Kalau hubungannya tidak lancar, tidak baik, maka pelayanannya pun tidak diterima. Nah, ini merupakan tantangan kepada kita semua supaya hubungan kita satu dengan yang lain. Hubungan kita dengan masyarakat itu sangat baik. Maka apapun yang kita lakukan berikut ini sudah terbuka pintu untuk bersamaan dengan mereka. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberikan satu hikmat pengetahuan melalui firman Tuhan, dan teladannya adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi hari Minggu, mari kita berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan agar penginjilan dan kesaksian kita berperaturan, punya program yang baik, sehingga banyak jiwa-jiwa baru datang kepada Yesus Kristus. Aplikasikan ini dalam kehidupan kita, Tuhan